Oke, Ya, dari Mbak Amelia sudah oke. Bapak Ahok sudah siap? dari tadi udah siap. Oke, ya. Sorry, Pak. Oke, Mbak Amelia bisa langsung dimulai, Mbak. Siap, oke. Oke, halo semuanya. Saya Amelia Yahya dari CNN Indonesia dan saya senang sekali bisa menjadi moderator untuk sesi yang sangat spesial ini bersama the one and only Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita kenal sebagai Pak Ahok, Komisaris Utama Pertamina Persero di acara Indonesia Online Festival. Mari langsung saja kita sapa Pak Ahok. Bapak apa kabar? Baik. Baik Pak ya. Tentu sudah lama nih kita tidak kelihatan di TV lagi. Lagi sibuk apa Pak sekarang? Selain menjadi Komisaris Utama Pertamina Persero. Ya, sibuk cari usaha. Dan Pak, sudah akhir-akhir ini kan sudah jarang ya kita lihat di YouTube video. Bagaimana nih Pak? Kok sudah jarang? Pasti kita semua banyak dong yang sudah kangen, termasuk saya Pak. Waktunya susah juga ya, karena kan memang Pertamina kan besar ya, kecuali kita pengennya hanya ya setahun 4 kali rapat, tentu beda. Ini kita tiap minggu pasti rapat, bisa 2-3 kali juga. Nah itu yang banyak hal yang mesti dipelajari, belum lagi rapat dengan kementerian segala macam. Jadi nggak sempat-sempat lagi bikin-bikin video gitu ya. Nah, kalau model-model kayak gini, paling kita rekam aja. Kalau diizinkan, kita juga muat nanti. Dan Pak, waktu sebagai gubernur dan sekarang di Pertamina, schedule-nya itu jadwalnya sibukan mana sih Pak? Ya sibuk waktu gubernur lah ya. Kalau waktu gubernur kan seolah-olah kita melek bangun tidur mesti cek HP. Sampai di kantor udah tungguin orang. Sabtu Minggu yang kosong kita kadang-kadang belusukan karena banyak undangan kawinan. Jadi ya kita cuma nyelip-nyelip bisa nonton seminggu sekali kadang-kadang gitu ya. Kalau sekarang kan komisaris kan lebih tidak operasional kan. Paling kita hari Kamis aja yang sibuk seharian. Karena mulai rapatnya bisa jam 7, 7.30 itu. Dan Bapak ini sudah selama pandemi COVID-19 ini sudah masuk kantor dari kapan Pak? Dan kemarin selama 3 bulan work from home ini gimana rasanya? Malah makin sibuk atau tidak terlalu sibuk? Justru sebenarnya kalau work from home bisa lebih sibuk loh. Rapatnya banyak banget tuh meeting dengan Vicon gitu ya. Lebih banyak. Tapi sekarang kita udah masuk kantor. Sebetulnya hampir tiap bulan sekali kita datang, dia sterilkan. Kayak hari ini saya di kantor ini. Ini di kantor. Tapi umumnya rapat semua dari rumah. Makanya kita di rumah mesti pasang yang wifi yang agak kenceng ini. Kalau nggak putus ini. Nah, jadi ya rasanya gimana? Lebih enak sekarang lah daripada di Makobrimob, dikurung di Makobrimob. Bapak bisa Bapak ceritakan pengalaman Bapak waktu di Brimob ini seperti apa sih Pak? Ya pertama masuk ya stres ya. Nanti si Cerer kok kirimin buku aku deh. Nanti yang mau buku kita kirimin deh supaya tahu cerita tiap hari gimana naik turun stres. Ya akhirnya kita temukan sendiri cara mengatasinya. Gitu kan, kalau udah titik paling rendah kan kita harus temukan sendiri agar kita bisa tetap hidup gitu. Nah kita mulai bersyukur, mulai melihat semua ini untung banget gitu loh. Nah kayak sekarang orang COVID pada stres dikurung. Saya mah udah lulus, biasa-biasa aja. Masih bisa sekali-sekali keluar. Dulu nggak bisa keluar kan. Nah banyak hari saya syukuri gitu loh. Baca buku lebih banyak, balas surat lebih banyak, kita nulis lebih banyak, dan juga olahraga kita lebih sehat. Jemur 5 kali seminggu, tidur teratur, makan teratur, dan olahraga gitu deh. Ya kalau ya ini ngomong agak promosi dikit lah. Kalau saya lihat foto saya dulu sama sekarang, lebih padat sekarang daripada dulu. Iya dong Pak. Karena di sana olahraga terus. Iya, jadi lebih untung dong. Coba kalau saya nggak masuk dalam camp training 2 tahun gitu. Nah, jadi kita sekarang
secara fisik semua kita jauh lebih sehat. Setelah kita lewatin masa krisis gitu ya. Lo waktu Bapak selama di sana ini olahraganya berapa kali dalam sehari, Pak? Atau berapa jam? Bisa Senin segitu sampai fit Jumat. Pak? Senin sampai Jumat. Kira-kira 35 sampai 45 menit. Jadi ya. Tapi pas weekend libur Pak ya? Pokoknya kalau dia nggak ada kegiatan, kita nggak ada kegiatan. Minggu kita ya, kalau minggu kita nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi, ya dia ada kegiatan, ya nyanyi lah. Band teman penjara lah. Dan Lumayan Bapak juga. di sana sebagai vokalis atau apa Pak? Nah, jelek-jelek suara angsa jantan juga vokalis ini. Belajar 160-an lagu gitu di sana. Luar biasa sekali Pak. Lalu Bapak, kita sekarang moving back to square one nih Pak ya. Bapak dulu cita-citanya saat waktu kecil tuh ingin sebagai apa sih Pak? Apakah selalu ingin menjadi politisi atau pengusaha atau apa Pak? Geser-geser lah ya. Waktu kecil pernah mau jadi pilot, gitu kan. Terus mau jadi pejabat timah, jadi insinyur, tambang. Terus udah kuliah S1, pengen menemukan cadangan emas. Itu mau masuk udah kerja lagi, pengen jadi konglomerat. Nah, kemudian ya setelah S2 kita pulang menghadapi kenyataan dengan oknum pejabat segala macam, lalu kita berpikir pengen punya partai politik, menang, lalu mendukung pejabat yang jujur jadi kepala daerah gitu kan. PNS yang jujur jangan jadi kepala daerah, terus nggak ketemu, lama-lama ya dari situasi itu kenapa kita nggak turun, berantem sendiri aja gitu loh. Ya masuklah ke politik, kita pikir sebentar aja udah selesai kita keluar, nggak tahu ya sampai hari ini. Berubah-berubah. Berubah-ubah terus Pak ya. Lalu Bapak, untuk saya akan ajak audiens kita nih untuk mengenal lebih dekat dengan Pak Ahok. Waktu masih kecil nih Bapak Ahok seperti apa sih Pak? Waktu kecil ya saya termasuk orang yang beruntung ya di kampung ya. Bapak saya termasuk orang yang mampu. Kita punya mobil. Satu kampung belum banyak yang punya TV. Pejabat yang punya TV dulu siap kayak mebel gitu, 21 in. Antenanya di atas tiang pohon duren gitu ya. Dulu kan pada nonton di rumah. Kita dari kecil udah pakai jas, pakai safari. Terus tidur udah pakai piyama. Tapi ibu saya mengajarkan bapak saya selalu buka untuk orang kampung main ke rumah. Jadi ibu saya selalu mengajarkan mesti bermain sama orang-orang yang pintar, yang baik. Jadi ibu saya baik-baikin ya anak-anak pintar, beliin sepatu bola, kasih mainan pulang. Jadi ibu saya selalu yakin pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berprestasi, kita akan terdorong. Nah, lalu bapak saya juga nggak pernah muji kita sampai selangit. Kalau guru-guru sana kan dulu kan guru kan susah ya, ekonominya susah. Itu bisa, ya bapak saya bisa bantu lah. Beli-beli buku, pelajaran kalau kita ke Jakarta, ya saya di bawah setahun udah ke Jakarta. Karena dulu Belitung Jakarta itu ada penerbangan kan. Jadi udah sering ke Jakarta lah, ada rumah di Jakarta. Jadi kalau kita pulang, guru-guru tuh pasti nitip beli buku gitu ya, untuk buku-buku textbooknya itu. Ya kalau gurunya pesan buku A, saya belinya double. Supaya saya juga punya buku yang dia pegang gitu loh. Nah makanya kalau pagi-pagi kita belajar, kalau ujian, ada ulangan umum, saya dapat nilai bagus, ada teman saya yang sekampung di bawah saya, bapak saya pasti bilang, dia lebih pintar dari kamu sebetulnya. Kamu kalah sama dia. Saya bilang, gimana kalah? Nilai saya lebih bagus kok. Bapak saya bilang, karena dia, bisa belajar bareng, karena dia bangun pagi, tidak ada telur, susu, martabak, makanan di meja. Kamu tinggal duduk makan. Udah kayak orang Belanda aja udah. Nah, bapak saya terobsesi orang Belanda kan. Kita duduk di kursi yang sama, nggak boleh pindah, serbet, gelas,
piring, sendok, semua. Saya cuma minum air tawar. Dia mesti mompa air, pakai timba, kamu udah punya sanyo. Lalu Bapak waktu Ya. masa kecil di sekolah itu, apakah Bapak ingat siapa sih Pak? Mungkin Bapak ada sosok guru favorit gitu? Saya masih punya teman SD, sekarang masih teman. Kita waktu SD, misalkan ada SD punyanya PT Timah ya. Bapak saya tuh nggak pernah sekolahkan kita di sekolah elit. Dia sekolahkan saya di kampung. Iya. Di SD negeri. Nah, guru-guru pun udah meninggal satu. Ada Ibu Bondet yang SD, dia nggak menikah. Itu paling tegas lewat. Sampai kemarin saya sepulang masih sering temuin. Ada Pak Nirwan juga yang SD, udah meninggal juga terakhir tahun lalu lah meninggal. Nah saya kalau pulang ke Belitung, saya pasti lebaran kunjungin guru-guru saya. Dan bagaimana dengan sahabat Pak? Sahabat masa kecil, apakah Bapak ingat? Sampai sekarang masih ingat saya. Masih ada teman-teman SD. Iya. Nah, dulu waktu saya pertama kali ke Jakarta, beberapa dari mereka ke Jakarta kerja. Jadi kalau minggu, itu ngumpulnya di rumah. Karena bisa punya makanan lebih lumayan. Nikmatin AC. Tapi mereka kerja. Nah, karena itu bapak saya bilang, tidak semua anak punya kesempatan seperti kamu. Bisa kuliah. Jadi kita tetap berteman sama mereka. Itu kenapa bapak saya dulu selalu minta liburan itu pulang ke Belitung. Bukan nggak boleh lupakan kampung. Bapak saya pengen saya tetap bergaul sama teman-teman. Jadi ya tetap pulang ke kampung ya main sama mereka. Ya pergi mancing, pergi berburu, masuk hutan, ya masuk kampung masih kita lakukan gitu. Ini 讲汉语讲得特别流利. Pak Ahok nih bahasa Chinese-nya saya dengar lancar juga Pak. Kayaknya kamu kena manipulasi kamera TV deh.